aku dari perspektif swasta ya. Boleh. Kalau di swasta sebenarnya teman-teman bisa manfaatkan network dan manfaatkan teknologi untuk cari informasi. Memang nggak mungkin dapat informasi yang 100% akurat, tapi paling nggak teman-teman bisa punya gambaran kalau teman-teman mungkin main-main ke beberapa perusahaan rekrutmen itu mereka suka mengeluarkan salary survey. Salary survey ini teman-teman bisa jadikan acuan, meskipun ya angkanya nggak akurat banget, tapi bisa dijadikan awal lah untuk kalian kira-kira benchmarking industri oil and gas atau e-commerce atau teknologi atau banking ya yang gajinya paling gede. Nah mungkin bisa benchmarking dari situ. Nah kalau kalian mau tahu lebih detail tentang role per role-nya gajinya berapa, nah itu mungkin kalian bisa manfaatkan asosiasi alumni masing-masing. Kan pasti punya kakak kelas, pasti punya network yang udah duluan kerja gitu, atau punya paman atau punya kakak sepupu, ya tanya itu secara informal. Memang harus tanya, karena memang di banyak perusahaan memang kita nggak boleh disclose informasi gaji itu sampai offering ya, karena kita mau menghindari gaji itu memang classify di banyak perusahaan sebagai informasi konfidensial, jadi informasi yang tidak boleh bocor sebenarnya ke umum gitu ya. Nah, jadi perusahaan memang melindungi, tapi at the same time kamu bisa tanya sebenarnya secara informal ke network yang kamu punya gitu. Dan tentu saja kamu bisa juga sambil melamar, kan kita melamar ke banyak perusahaan gitu ya sebagai fresh graduate. Nah, sambil nunggu mana yang lambat laun kan pasti akan keluar offer letternya. Kamu bisa keluar, oh ibu beri saya waktu 1 minggu ya gitu. Tidak lama kemudian kamu di offer lagi sama company selanjutnya, minta waktu lagi. Nah, sehingga kamu bisa coba bandingkan kalau secara gaji kira-kira yang mana yang paling bagus, misalkan angkanya paling tinggi misalkan. Tapi tentu saja jangan lupa pekerjaan tidak hanya gajinya saja. Ini aku dibilangin sama bosku dulu, tapi aku nggak ngerti waktu fresh graduate ya. Aku pikir, kalau nggak mikirin gaji, mikirin apa dong gitu. Tapi makin kesini makin mengerti, pekerjaan itu gaji satu hal, kemudian ada network, orang-orang yang mengelilingin kamu di pekerjaan itu juga penting. Kamu kerja dengan orang-orang yang sehat nggak untuk mental kamu, orang-orang yang mau lihat kamu sukses atau orang-orang yang justru mau menjungkal kamu. Itu juga harus penting. Kamu harus bisa mencari environment yang sehat gitu buat kamu bekerja. Itu juga hal-hal yang harus dipikirkan. Pikirkan juga industrinya. Apakah industrinya saat ini sedang berkembang atau justru sedang sunset gitu ya, tidak seksi lagi bisnisnya misalkan. Itu juga teman-teman harus pelan-pelan bisa riset juga. Karena kita berkarir kan tidak hanya 2-3 tahun gitu ya. Nanti akan ada masa-masanya teman-teman mulai beranjak senior karirnya, mulai punya tim, mulai punya ekspektasi bisnisnya berkembang, industri berkembang gitu. Pastikan industrinya juga berkembang bersama dengan kalian. Jadi jangan salah pilih industri juga gitu. Itu juga harus dipikirkan ketika cari kerja. Okay. Jadi bicara gaji nggak melulu harus langsung ke berapa yang bisa kita dapatkan, tapi juga bisa berangkat dari bagaimana nanti ekosistem yang bisa membantu kita untuk menuju goals atau visi yang kita punya, dan juga tentang masa depan atau sustainability dari bisnis yang kita sasar ini ya Ko ya? Betul. Oke. Mbak Istri gimana? Gimana cara kita bisa mengukur kemampuan kita kemudian bisa menentukan gaji kita yang layak itu berapa, Mbak Istri? Oke. Kalau tadi aku mungkin cukup nambahin aja ya dari Kosem, selebihnya kan kita memang cari informasi dari alumni-alumni, mungkin dari informasi informal gitu. Cuma mungkin tambahan teman-teman di sini kalau di kampusnya ada student center gitu kan, mungkin bisa digunakan sebaik mungkin. Karena biasanya di student center itu ada informasi yang mungkin lebih detail juga ya, yang dimana tentunya kan kampus-kampus bekerja sama dengan para perusahaan gitu. Jadi tentunya di situ mungkin ada informasi yang ternyata nggak kita dapat dari luar gitu kan. Karena memang untuk yang gaji sendiri kan itu memang konfidensial banget ya. Nggak semuanya bisa di-share di website ataupun di Google ya. Kita cari sendiri kadang agak susah juga gitu. Cuman kalau secara kasat mata, secara kita lihat mungkin dari luar permukaan, mungkin bisa kita lihat ya perusahaan-perusahaan mana yang lagi berkembang dan mana yang mungkin sedang turun gitu kan. Nah kalau misalnya perusahaan-perusahaan multinational company atau mungkin FMCG gitu kan, atau mungkin startup yang sudah besar gitu, mungkin itu akan
besar juga ya gajinya ya. Maksudnya yang memang sudah di atas UMR, jauh di atas UMR gitu kan. Mungkin perkiraannya di situ dulu gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin masih terbilang masih berkembang gitu kan, yang mungkin nggak terlalu terkenal ya, mungkin bisa dikatakan gitu, untuk gajinya sendiri mungkin ya masih terbilang standar lah gitu. Jadi mungkin teman-teman juga harus tahu dulu dari orang-orang yang di dalamnya, mungkin dari relasinya tadi atau mungkin dari orang-orang yang kenal di perusahaan tersebut gitu kan, supaya memang lebih akurat juga. Tapi kalau misalnya kita mau mengukur ke value diri, tentunya kan kita juga tahu ya kapasitas diri sendiri yang mungkin walaupun masih fresh graduate, tapi kita udah punya pengalaman magang yang banyak misalnya, atau kita udah punya sertifikasi pelatihan, yang tentunya itu bakal jadi poin plus juga untuk menambah value kita. Jadi dari segi gaji pun biasanya kalau punya pelatihan-pelatihan atau kita udah punya pengalaman di bidang lain, itu akan bisa bertambah juga gajinya gitu, karena itu akan menjadi poin plus di mata HRD juga gitu kan. Mungkin seperti itu Kak Edo. Oke.